Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang percabangan dalam Python, yaitu menggunakan perintah if, elif, dan else. Percabangan digunakan untuk membuat program yang bisa mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Yuk, langsung kita mulai aja. Pertama, kita akan membahas if. If digunakan menjalankan kode jika suatu kondisi bernilai benar. Contohnya, kita contohin aja ya. Mulai dari ini. Oke, belajar if, elif, dan else. Oke. Pertama kita akan belajar if dulu ya. If jika kita bikin aja A itu 10, B-nya 8, C-nya itu 6. Kita bikin kondisi if A lebih besar dari 10, lebih besar dari B, maka printnya itu A lebih besar dari B. Terus ada lagi, kita bikin if B lebih besar dari C. Kita printnya B lebih besar dari C. Kemudian kita bikin yang ketiga, if C lebih besar dari 5, maka dia akan print C lebih besar dari 5. Coba kita run ya. Oke. Ya, karena ini semuanya benar. Kita bikinnya sesuai. Kalau kita ganti contohnya A, kita bikin 7B. Coba kita print lagi. Kita run lagi. Oke. Nah, yang ke print cuma 2 karena nilai A itu kan 7, B-nya 8. Berarti di yang kedua ini nggak masuk kategori yang print A lebih besar dari B. Jadi programnya nggak jalan. Oke, kita balikin lagi ke 10. Oke. Nah, baru ke print semua. Jadi pada program kita membuat variabel A, B, dan C, kemudian kita bikin kondisi kayak gini, karena nilai A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, C lebih besar dari 5, maka hasil printnya adalah ini, A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, C lebih besar dari 5. Gitu, ini tuh if ya teman-teman. Sekarang kita lanjut, kita hapus dulu. Oke, kita sekarang belajar if else. Else itu digunakan jika pada if bernilai salah atau false. Jadi kalau if-nya salah, berarti else lah yang muncul, yang bekerja.
Kita buat contohnya aja deh. A sama dengan integer, buka kurung, input, buka kurung, kita masukkan nilai Anda, kurung lagi, kita di bawahnya print A. Kita buat keterangannya, jika A lebih besar atau sama dengan 70, maka dia akan printnya itu nilai Anda lulus. Terus kita bisa, ini harus ada titik 2 ya. Nah, terus kalau nilai di bawah 70 kita bikin else-nya, else aja. Berarti kalau nilai yang enggak 70 atau sama dengan 70 atau di bawah 70, maka langsung printnya apa? Kita ngeprint Anda tidak lulus. Jadi di kategori ini tuh, ini ada di sini di coding kali ini tuh, kalau nilainya 70 dia akan print Anda lulus, tapi kalau nilainya lebih kecil dari 70 berarti langsung ke else, dia akan ngeprint Anda tidak lulus. Coba kita run ya. Oke. Nah, masukkan nilai Anda, kita bikin nilai kita 65. Nah, ngeprintnya langsung Anda tidak lulus, tapi kita run, kita bikin nilai kita 75, kan di atas 70 ya, atau 70 deh. Nah, ngeprintnya pasti Anda lulus gitu. Jadi ini tuh if dan else. Jadi kalau dia nggak ngeprint nilai if, berarti otomatis dia akan langsung ngeprint yang else gitu. Selanjutnya kita belajar yang if, elif, dan else. Yang ketiganya nih. Jadi elif itu singkatannya dari if dan else dan if. Makanya elif singkatannya gitu. Jadi elif digunakan ketika kita memiliki lebih dari dua kondisi. Kalau tadi kan if dan else kan cuma kondisi satu, di atas 70, 70 atau di atas 70 dan di bawah 70, cuma dua. Tapi kalau ini, kalau kita pakai elif, kita bisa lebih dari dua kondisi. Kita bikin contoh deh ya. Nilai dengan integer, kurung input, buka kurung tutup, masukkan nilai Anda, kurung tutup lagi, printnya itu kita print karena di sini nilai, jadi kita printnya nilai. Kita bikin kategorinya nih, jika if nilainya itu di atas atau 90, maka dia akan ngeprintnya itu
apa ya kita bikin ya? Kita bikin grade-nya ini deh, grade A. Oke. Terus kita bikin ke kondisi yang kedua itu kita pakainya elif. Elif nilai lebih besar atau sama dengan 80, kita printnya itu grade B. Kita bikin lagi kondisi yang ketiga, elif nilai lebih besar atau sama dengan 70. Sorry, kita lupa titik 2 semua guys, bahaya guys, nanti 70 dia akan ngeprint grade C. Terus tanda petik ya, dalam tanda petik 2 ya ini semua ya kalau mau ngeprint. Nah, karena ini udah ada 3 kondisi, kita tambahin satu lagi, else. Kita cukup bilang else aja, nggak perlu nilai lagi, karena else itu setelah tiga kondisi ini nggak terpenuhi, maka otomatis langsung memenuhi kondisi yang else. Else itu apa? Kita ngeprint, berarti kalau nggak A, B, dan C, berarti kita printnya grade D ya. Kalau nggak dapat A, nggak dapat B, nggak dapat C, berarti dapetnya D. Grade D. Oke. Coba kita cek lagi codingnya. Udah. Oke. Coba kita run ya. Oke. Masukkan nilai Anda. Coba saya masukkan 60 dulu karena di bawah 70. Langsung grade D. Coba kita run lagi. Kita masukin nilainya 70. Grade C. Coba kita run lagi. Kita masukin nilainya 80. Grade B. Coba kita run lagi. Kita masukin nilainya 90. Grade A. Jadi kondisinya telah memenuhi ya. Kalau nilainya di bawah 70 pasti langsung else, langsung grade-nya D. Jadi kesimpulannya, if digunakan buat satu kondisi, terus else digunakan buat 2 kondisi, dan if, elif, dan else itu buat banyak kondisi, lebih dari 2. Gitu guys. Jadi segini aja video dari saya. Semoga tutorial ini membantu kalian memahami percabangan pada Python, terutama if, elif, dan else. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Kang Tasya.